Melihat embusan angin menerpa wajahnya, Zhao Wuling bukannya mengecil dan takut, malah maju selangkah. Sebelum utusan menyerang dan melukai orang ini, dia menariknya ke belakang. Armor suci Mingguang diam-diam muncul di permukaan tubuh. Ledakan. Dengan raungan, dinding di belakang Zhao Wuling dilubangi oleh angin. Ada percikan kayu yang pecah, dan semua orang di restoran buru-buru mundur ke sudut. Utusan kuil suci pertempuran sama sekali tidak membuang-buang identitas. Keyakinan mereka pada Dewa Perang telah dibalas dengan kekuatan yang kuat yang diberkahi oleh Dewa Perang. Hanya tinju angin, membuat sebagian besar restoran melompat kerusakan. Bisa dibayangkan jika tinju ini mengenai seseorang, tubuhnya akan rusak dan kematiannya akan sangat menyeluruh. Zhao Wuling mengangkat tangannya dan menepuk puing-puing yang jatuh dari atap. Utusan itu memiliki temperamen yang besar. Jika bukan karena ajaran Tuhan, aku ingin menghancurkan wajahmu sekarang. Zhao Wuling sangat marah. Orang yang berdiri untuk berbicara sebelumnya adalah rambutnya. Meskipun dia datang dengan ide untuk melindungi dirinya sendiri. Tapi pepatah itu berjalan dengan baik. Jangkau dan jangan pukul orang yang tersenyum. Mengirimkan permohonan belas kasihan yang begitu menyanjung, dengan imbalan pukulan penuh dari utusan itu. Jika dia tidak membuat tembakannya sendiri dan memblokir pukulannya, dia pasti sudah memasuki Huang Quan. Utusan itu sedikit mengernyit melihat baju besi di tubuh Zhao Wuling yang belum bubar. Apakah ini cara untuk menjadi tuan di mulutmu? HMPH, kamu benar-benar mengkhianati Battle Secret Hall, dan bergabung dengan Master Cahaya Sialan itu. Aku benar-benar tidak tahu apa yang pantas untuk obsesimu di kuil itu. Dibandingkan dengan pertempuran kuil, itu sama sekali tidak berharga. Utusan itu mengejek dan mengepalkan tinjunya, tetapi tidak pernah menerima cahaya suci. Jelas, dia sedang menunggu Zhao Wuling bergerak. Dengan cara ini, sebagai pengkhianat, Zhao Wuling memiliki banyak alasan untuk melawan dengan seluruh kekuatannya. Dia benar-benar tidak percaya bahwa orang percaya yang baru saja bergabung dengan kuil Dewa Cahaya dapat memiliki iman yang lebih kuat darinya, dan dia tidak akan percaya bahwa bawahan yang berada di bawah kendalinya sendiri ini dapat melampaui kekuatannya. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, selama perang dimulai, tidak ada alasan baginya untuk kalah. Meskipun Zhao Wuling sangat marah, dia masih ingat aturan kuil yang dijelaskan Qin Yichen. Jangan pernah melakukan tindakan biasa untuk memprovokasi benar dan salah. Setelah memikirkannya, Zhao Wuling menekan amarah di hatinya dan berbalik untuk melihat Fa Xiao. Ayo pergi, jika kita ditakdirkan, kita secara alami akan bertemu lagi di masa depan. Rambut Zhao Wuling juga sangat jelas, menyimpannya untuk dirinya sendiri sekarang hanya akan menambah kekacauan pada Zhao Wuling. Melompat melintasi selokan yang dilubangi di lantai restoran, mengikuti kerumunan dan meninggalkan restoran. Di mata semua orang, perang ini hampir tak terelakkan. Perselisihan antara orang percaya seringkali merupakan pertempuran paling sengit, tanpa akhir. Melihat bahwa semua orang di sekitar telah pergi, utusan itu mencibir dan mengepalkan tinjunya. Ayo, biarkan aku melihat apa yang kamu sebut kuil cahaya, yang dapat membantumu memblokir pukulanku. Zhao Wuling menarik napas dalam-dalam sebelum melihat utusan itu. Aku tidak bertengkar denganmu. Tuhan menyebabkan ledakan tawa liar. Kamu pengecut, bergabung dengan kuil yang dibuat oleh pengecut. Aku melihat Lord of Light di mulutmu bukan apa-apa. Hanya monster jelek yang bersembunyi di kegelapan. Aku tidak tahu apa yang dilakukan hal-hal jahat. Apakah ada rahasia tersembunyi antara kamu dan kuil Dewa Cahaya? Begitu mengejek, sangat provokatif, Zhao Wuling malah menjadi tenang. Karena Zhao Wuling masih ingat bahwa Lord Guangzhou sendiri secara pribadi ketika dia meninggalkan kuil Lord Guangzhou. Jelaskan soalnya. Selama perjalanan ini, Anda harus bertindak sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Lord Guangzhou, dan Anda tidak boleh melanggarnya. Siapakah Tuan Guangzhou? Kuil megah di sisi itu saja sudah cukup untuk mengejutkan semua orang. Terlebih lagi, patung dewa yang bergoyang di langit merupakan simbol status penguasa cahaya. Penguasa cahaya berbeda dari semua kuil. Dia tidak menguji kesetiaannya, jadi dia membiarkan dirinya bergabung dengan kuil Dewa Cahaya. Mungkin, kali ini dia kembali ke Kotarin sendirian untuk menguji apakah dia setia pada kuil cahaya. Apakah Lord Guangzhou telah meramalkan apa yang akan saya temui di Kotarin? Baru kemudian saya membuat aturan seperti itu sehingga saya akan sangat menghormatinya. Jika kamu tidak bisa, kamu masih menggunakan metode kuil lain untuk mengatasi masalah ini, dan kamu pasti akan dikeluarkan dari kuil Master Cahaya. Zhao Wuling sekarang akhirnya melihat percobaan yang diberikan oleh Lord Guangzhou, yaitu padamkan Fan Xin. Tidak bisa lagi menggunakan cara fana untuk memecahkan masalah. Sekarang, dia adalah kapten penjaga kuil Dewa Cahaya, yang bertanggung jawab atas keselamatan kuil Dewa Cahaya. Jangan pernah melakukannya lagi, bertindak secara sukarela. Jangan biarkan Lord Guangzhou kecewa. Hinaan fana, Lord Guangzhou tidak peduli, dan saya juga tidak perlu peduli. Selama mereka bergabung dengan kuil Dewa Cahaya, semua dosa tidak akan dihitung. Di kuil penguasa cahaya, semua orang bisa menjadi terang, termasuk aku.
Dengan napas lega, Zhao Wuling melihat dunia di depannya, dengan sentuhan ketegasan di hatinya. Menatap utusan yang provokatif, dia berbicara. Karena Tuhan tidak memiliki hal lain untuk dijelaskan, saya bisa pergi dan mengucapkan selamat tinggal. Setelah berbicara, Zhao Wuling benar-benar berbalik, meninggalkan kecurigaannya kembali ke utusan ilahi. Penghinaan dan penghinaan seperti itu membuat malaikat itu memerah. Namun, jika dia tidak keluar semua dan menggunakan kekuatan iman yang diberikan oleh Lord of War, dia tidak akan menjadi lawan dari orang di depannya sama sekali. Armor aneh itu pasti kekuatan yang diberikan oleh Master Cahaya di mulut Zhao Wuling. Jika Anda tidak menggunakan kekuatan Dewa Perang, yang juga seorang dewa, tidak mungkin untuk mengalahkannya. Berhenti. Utusan itu menggeram pelan, tiba-tiba muncul di depan Zhao Wuling, mengepalkan tinjunya, dan mencoba yang terbaik. Ledakan. Seluruh dunia tampaknya terhenti sejenak, dan kemudian, angin kencang bertiup ke segala arah, dan angin kencang dengan mudah menghancurkan rumah. Jika pukulan ini bukan karena dia sengaja menabrak langit, ruangan kecil di kota Rin ini akan dihajar hingga menjadi bubuk. Orang-orang di bawah dengan gugup menutupi telinga mereka dan buru-buru menggunakan metode untuk menstabilkan tubuh mereka. Sampai angin geng berangsur-angsur menghilang. Semua orang merasa ngeri. Apakah ini kekuatan utusan Lord God? Kota Rin saya telah berkembang selama bertahun-tahun, dan tidak ada yang bisa bersaing dengannya. Ini benar-benar menakutkan. Jika pukulan ini mengenaiku, tidak akan ada kesempatan untuk bertahan hidup. Seperti yang diharapkan untuk menjadi utusan ilahi, reputasi menakutkan dari Bafang bukanlah sebuah kebanggaan. Tepat ketika semua orang tampak terkejut, teriakan seseorang menyebar. Tuanku Tuan Kota. Tiba-tiba, semua orang dengan cepat melihat ke arah langit. Tidak ada yang berharap Lord City Lord akan jatuh. Di bawah manajemen Lord City Lord, berbagai kekuatan di kota Rin dapat berkembang dengan mantap. Tapi sekarang, utusan dewa-dewa tidak memegang tangannya sama sekali. Tuhan tahu jika penguasa kota bisa bertahan. Berpikir bahwa setelah jatuhnya penguasa kota, semua kekuatan di kota siap untuk bergerak. Tidak ada orang yang hadir yang santai. Tuanku Tuan Kota. Orang pertama yang melihat ke atas tampak konyol. Ekspresinya penuh dengan luar biasa. Ada apa dengan Lord Santo? Seorang lelaki tua menundukkan kepalanya, tidak berani melihat ke langit.